Oke. Mas Dandi sekarang menggunakan laptop ya? No, Pakai laptop? tidak, Pak. Enggak. Oh, berarti Perlu laptop. materinya dari saya aja ya. Yang Oh, iya, ya, Pak. ya. Sebentar. Monggo Mas, dimulai Mas. Monggo Mas Dandi dimulai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Ustadzah sudah lama menunggu. Iya Ustaz. Langsung saja kita mulai untuk materi pada siang ini, yaitu tentang pengobatan pertama yang bisa kita lakukan di Oskestren. Yaitu yang pertama kami mengambil mengenai karies gigi. Di mana karies gigi itu adalah suatu penyakit infeksi pada jaringan keras gigi yang mengakibatkan kerusakan struktur gigi dan bersifat kronik. Artinya ketika gigi itu sudah rusak, dan biasanya istilahnya itu dimakan ulat. Kalau istilah awamnya itu dimakan ulat. Nah, maka itu merupakan gejala dari karies gigi. Dan penyebabnya yaitu gigi yang berlubang, terus bakteri penyebabnya juga yaitu bakteri yang paling disebabkan oleh bakteri yang namanya Streptococcus mutans dan plak yang berada di gigi geraham belakang. Memang biasanya yang paling banyak yaitu terjadi pada gigi geraham belakang. Penata laksanaannya yaitu bersihkan gigi dengan sprit air, lalu dikeringkan dengan menggunakan kapas, lalu masukkan pelet kapas dan deteksi eugenol. Artinya kita bisa menggunakan kapas itu lalu kita masukkan teteskan dengan eugenol. Nah, nanti Oskestren bisa membeli di sekitar apotek bilang eugenol. Eugenol itu akan obat untuk bisa dimasukkan, diteteskan ke kapas lalu dimasukkan ke gigi. Nah, tujuan dari pengobatan tersebut yaitu untuk menyembuhkan infeksi, menghilangkan gejala dan mencegah komplikasi. Artinya menyembuhkan dari bakteri-bakteri, menghilangkan dari bakteri-bakteri, lalu mencegah hal-hal yang semakin memperparah pada gigi.
Lalu pencegahannya yaitu menjaga kebersihan mulut, menggosok gigi tiap pagi setelah makan dan sebelum tidur, memeriksakan ke dokter gigi minimal 2 kali setahun. Makan makanan yang berserat dan berair, sayur dan buah. Kurangi makanan yang mengandung gula. Jangan hanya mengunyah hanya dengan 1 gigi. Artinya kita setiap makan itu harus lakukan pengunyahan bergantian. Next. Nah, yang kedua yaitu skabies. Ini biasanya yang paling sering dialami oleh santri. Yaitu skabies itu penyakit kulit atau yang awamnya itu disebut dengan budukan yang dapat ditularkan melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi, merupakan penyakit yang disebabkan oleh investasi dan sanitasi terhadap kutu Sarcoptes scabieiformis atau feses pada kulit manusia. Ini skabies ini disebabkan oleh kutu. Jadi ketika kita, ada kutu ketika kita diperbesar itu, maka kutu itu yang merupakan penyebab dari skabies ini ataupun kotoran dari kutu tersebut. Next. Nah, tanda-tandanya dari penyebab gejala ini dari penyakit skabies ini yaitu yang pertama adanya rasa gatal di malam hari. Adanya rasa gatal di malam hari disebabkan oleh aktivitas tungau yang lebih tinggi dalam suhu lembab. Yang kedua, penyakit ini menyerang manusia secara kelompok, misalnya ketika di area pondok, di area pemukiman rumah susun ataupun yang lain sebagainya yang biasanya hidup berdampingan secara berkelompok. Terus yang ketiga, penyakit ini atau skabies ini biasanya berada di terowongan-terowongan di bawah lapisan kulit atau kanikuli. Biasanya berada di daerah kulit-kulit yang lembab, ya, di area paha dan lain sebagainya. Menemukan kutu pada pemeriksa kerokan kulit secara mikroskopis merupakan diagnosa penyakit ini. Ini merupakan tindak lanjut dari tim medis, yaitu menemukan adanya kutu ini. Next. Lalu pengobatannya yaitu lini 1 yaitu Permethrin HCl dioleskan pada kulit. Ini Permethrin HCl ini merupakan obat oles salep. Nanti tim Poskestren bisa bilang ke apotek untuk membeli Permethrin HCl. Permethrin HCl 5%. Itu merupakan obat oles yang cara penggunaannya yaitu dioleskan lalu dibiarkan selama 10 jam. Dapat diulang selama 1 minggu. Contoh dari produk Permethrin ini Permethrin HCl yaitu Skabimid. Jadi ketika di apotek itu jenengan semua sudah bilang mau beli salep Skabimid atau Premid. Nah, itu. Salepnya bisa dilakukan 2 sampai 4 kali setiap hari. Obat ini tidak efektif untuk membunuh kuman stadium telur dan penggunaannya harus lebih dari 3 hari berturut-turut. Artinya obat ini hanya tidak bisa membunuh telurnya dan tungaunya, akan tapi hanya bisa mengobati akibat dari tungaunya tersebut, yaitu skabiesnya. Next. Nah, tujuan pelaksanaannya yaitu penyembuhan dan pemutusan rantai penularan agar tidak menular. Biasanya juga skabies ini pada terlaksananya juga semua pakaian yang digunakan oleh yang menderita skabies, pakaian, terus kasur, sarung bantal dan yang lain sebagainya itu dicelupkan pada air hangat. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membunuh tungau yang ada di sekitar pakaian tersebut. Artinya dicelupkan semuanya ke air panas. Jadi kalau ada santri yang yang mengidap skabies ini, yang mengalami skabies, maka anjurkan kepada santri tersebut untuk semua pakaian itu dibersihkan menggunakan air panas.
pencegahannya yaitu penyuluhan hygiene, penyuluhan kebersihan kepada perorangan dan lingkungan, hindari kontak dengan pasien serupa. Artinya ketika ada teman kita atau di sekitar kita yang mengalami skabies, maka hindari kontak langsung yang serupa. Meskipun ini sangat sulit, tapi usaha mungkin kita itu tidak berkontak langsung. Misalnya menggunakan pakaiannya secara bergantian, menggunakan alat mandi secara bergantian, khususnya sabun batang yang bisa secara langsung menular kepada kita. Lalu berikan pengertian mengenai kebersihan yang sangat penting kepada seseorang tersebut. Artinya ketika kita mandi itu harus bersih, lalu dan semuanya harus kebersihan diri itu patut dijaga untuk menghindari dari skabies ini. Yang kedua yaitu mencuci bersih, bahkan sebagian ahli menganjurkan merebus handuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, merebus handuk, spray maupun baju pasien skabies, kemudian menjemurnya hingga kering. Menghilangkan faktor predisposisi, antara lain penyuluhan mengenai hygiene perorangan dan lingkungan. Artinya yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kebersihan pada setiap perorangan itu sangat penting untuk mencegah penularan atau mencegah terjadinya skabies ini. Yang selanjutnya yaitu menghindari pemakaian baju secara bersama-sama, mengobati seluruh anggota keluarga masyarakat yang terinfeksi untuk memutus. Lalu dianjurkan kontrol 1 minggu kemudian. Bila ada lesi baru, obat topikal diulangi lagi. Artinya ketika 1 minggu tersebut kita periksa kembali santri tersebut yang mengalami skabies. Jika ada lesi baru, artinya lesi itu adalah apabila ada tampak benjolan baru yang biasanya berisi nanah, itu maka kita lakukan pemberian obat salep kembali. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu stomatitis aftosa. Ini merupakan nama medisnya. Kalau namanya sehari-hari itu adalah sariawan. Jadi sariawan ini merupakan luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan nyeri. Penyebabnya yaitu macam-macam. Misalnya dari kebersihan mulut yang buruk, jarang menggosok gigi misalnya, lalu gizi yang kurang, khususnya vitamin C, lalu infeksi kuman, gangguan hormonal, kelainan darah. Biasanya kelainan darah khususnya pada yang menderita HIV, ini sering terjadi mengalami penyakit sariawan. Lalu pemakaian obat atau makanan yang merangsang, misalnya cabai. Jadi cabai juga dapat merangsang terjadinya sariawan. Penata laksanaannya yaitu anjurkan pasien untuk meningkatkan kebersihan mulut. Artinya caranya yaitu meningkatkan kebersihan mulut pasien, yaitu dengan melakukan misalnya gosok gigi setiap hari 2 kali sehari, lalu menghindari makanan yang merangsang dapat menyebabkan sariawan ini. Misalnya asam, pedas itu merupakan dapat merangsang mulut kita untuk terjadi adanya sariawan ini. Lalu perbanyak makanan buah-buahan dan hindari stres, khususnya buah-buahan yang mengandung vitamin C. Pemberian suplemen vitamin C. Lalu jika sariawan tidak hilang setelah 2 minggu, jika terjadi terus-terusan 2 minggu tidak hilang-hilang sariawan, maka segera periksa lebih lanjut, baik ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Khawatirnya sariawan tersebut bukan merupakan gejala sariawan biasa, akan tapi merupakan penyakit yang lebih serius. Next. Tujuan dari pengobatan tersebut yaitu menyembuhkan infeksi, menghilangkan gejala, dan mencegah komplikasi. Yaitu lalu menggosok gigi tiap pagi setelah makan dan sebelum minum. Sebelum tidur. Memeriksakan ke dokter gigi minimal 2 kali setahun. Berair, yaitu sayur dan buah. Jadi
buah-buahan itu tidak harus yang mewah ataupun yang mahal, misalnya pisang ataupun buah-buahan yang dapat terjangkau oleh kita. Yang penting ada asupan buah-buahan minimal 1 minggu 1 kali. Next. Baik, itu materi dari saya. Ada tambahan mungkin dari Bapak? Ya, cukup Mas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari pondok pesantren atau kader pesantren terkait dengan pengobatan dasar. Ya, saya tambah sedikit ya terkait dengan pengobatan dasar. Jadi sudah saya sebutkan bahwasanya kemarin pada waktu pertemuan pertama kita terkait dengan orientasi pengelola ya atau kader. Jadi nanti untuk kader kami akan berikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengobatan dasar. Gitu ya. Jadi pengobatan dasar ini adalah pengobatan yang menggunakan obat-obatan yang sebenarnya dijual bebas di masyarakat gitu ya. Nah biasanya obat-obatan itu adalah obat-obatan yang kodenya atau warna kodenya itu biru ya atau hijau ya. Ada obat-obat terbatas, ada obat bebas, ada obat bebas terbatas yang logonya warna biru dan hijau gitu. Jadi itu aman untuk digunakan ya. Jadi nanti pengobatan dasar itu nanti saya pertanyakan lagi terkait dengan pengobatan dasar apakah memang nanti dari pihak puskesmas akan memberikan obat-obatan itu gitu ya. Misalkan ada contoh obat yang sebenarnya aman dikonsumsi, misalkan untuk demam ya itu ada paracetamol gitu ya, kemudian untuk nyeri misalkan ya itu ada asamifenamat gitu. Nah itu nanti kita akan tanyakan lagi terkait dengan obat-obatan itu ya. Kemudian apakah nanti obat-obatan itu bisa didapatkan secara gratis ya dari puskesmas gitu ya, karena obat-obatan itu murah harganya ya. Oke, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dandi, yang memang betul ya bahwasanya ada beberapa contoh kasus ya, misalkan tadi Karyas Gigi gitu ya, kemudian ada lagi adalah Sariawan ya, kemudian yang paling banyak adalah skabies ya. Skabies itu yang paling banyak biasanya ya, tapi saya yakin bahwasanya teman-teman dari pondok pesantren itu sudah menjaga kebersihan ya, dan saya yakin tidak ada yang terkena skabies ya, karena penggunaan handuk ya, kemudian tempat tidur itu biasanya kan dijemur gitu ya, paling tidak untuk handuk kan tiap hari dijemur gitu ya, dan ada fasilitas untuk penjemuran. Itu saya yakin tidak ada ya. Kalaupun ada maka apakah itu bisa diobati secara pengobatan dasar? Insya Allah bisa nanti ya, karena salep-salepnya pun sebenarnya bisa didapatkan gitu ya. Jadi nanti kita akan tanyakan terkait dengan pengobatan dasar apakah nanti juga akan diisi oleh dari pihak puskesmas. Oh ya, untuk informasi selanjutnya kami sudah kontak dengan puskesmas Kerejengan untuk materi PHBS gitu ya. Untuk materi PHBS akan disampaikan insya Allah pada hari Selasa. Pada hari Selasa ya, tanggal berapa? Tanggal 27 insya Allah. Ya, tanggal 27 ya, 5 hari dari sekarang insya Allah dari Puskesmas Wismi akan menyampaikan materi PHBS gitu ya. Jadi mohon untuk kader ya, mohon untuk kader baik itu putra maupun putri bisa menyaksikan secara langsung materi yang disampaikan oleh Bu Ismi dari Puskesmas Kerejengan gitu ya. Untuk SK penetapan Puskesmas sudah masuk di database Puskesmas sehingga itu menjadi database database Puskesmas untuk dijadikan pembinaan gitu ya.
insya Allah ada pembinaan lebih lanjut dari Puskesmas terkait dengan adanya poskesden di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Itu Ustadz Aldi dan teman-teman. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini, gitu. Ya. Monggo dipersilakan Ustadzah Ilma, Ustadz Edi, Ustadz Aldi, monggo yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absen, gitu. Jadi tiap kali kita bertemu di Zoom, itu kita harapkan Ustadz dan Ustadzah dan para kader untuk mengisi absensi, karena itu penting untuk administrasi kami, untuk laporan kami. Kemudian mungkin kita bisa rencanakan untuk pertemuan secara luring atau pertemuan offline kita, gitu, di kapan, gitu ya. Karena kita akan mengisi terkait dengan yang sudah kita ajarkan di Zoom, gitu ya. Mungkin terkait dengan balut dan bidai dan lain sebagainya, kemudian bantuan hidup dasar dan sebagainya. Itu perlu kita ketemu, gitu ya, supaya lebih mantap. Gitu. Jadi pengaplikasiannya lebih mantap. Jadi ada demonstrasi. Itu Ustadz sama Ustadzah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak harus materi pada hari ini, atau mungkin tanya rencana ke depan bagaimana. Untuk bed, ya, kami sediakan 2, ya. Jadi kapan kita bisa aplikasi untuk penyesuaian ruangannya? Oh ya, saya mau tanya, di Ponpes apakah ada ini pickup untuk ngangkut? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Oh, berarti harus nyewa ya? Ya nggak apa-apa, kita harus nyewa aja. Kira-kira Ustadz Aldi sama Ustadz Edi dan teman-teman dan Ustadzah bisa standby di pondok kapan ya? Jadi kita bisa bawa itu anunya. Sama juga mau pasang gorden juga nanti sekalian sama meja dan lemarinya. Gitu. Mungkin Senin sudah standby Senin saja. Oke. Senin sudah standby semuanya, G. Oke, Senin itu hari, tanggal 26 ya. Ya, siap. Jadi tanggal 26 itu kita sudah setting ruangannya juga, gitu. Jadi mulai dari setting bed, bed, meja. Oke, mungkin ada yang mau diakan lagi, Ustadzah Ilma? Cukup mungkin Bapak. Cukup ya. Oke, kita ketemu hari Senin ya, Ustadzah Ilma ya, sama Ustadz Abdi ya. Halo, Ustadz Abdi, Ustadz Edi. Kayaknya sinyalnya lagi stabil. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Oke. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Senin. Hari Senin, insya Allah kita akan ke Pondok Pesantren untuk ngirim sama alat-alat yang belum dibeli, kita akan belikan.